Assalamualaikum teman-teman KGB Rembang. Saya Rodiah, salah satu anggota KGB Rembang juga. Saya akan sharing tentang apa sih Merdeka Belajar itu. Apa sih sebenarnya makna Merdeka Belajar itu sendiri gitu ya. Karena akhir-akhir ini Merdeka Belajar banyak digaungkan oleh guru-guru gitu. Apa sih makna Merdeka Belajar itu? Kalau saya pernah mengikuti pelatihan GMB, Guru Merdeka Belajar itu sendiri, dan juga sharing dari Pak Usman ya, Ketua KGBN. Orang yang merdeka belajar adalah mereka yang senantiasa merefleksikan, menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan sekitar dalam upaya mencapai tujuan-tujuan. Apakah merdeka belajar itu bebas belajar? Apa saja, di mana saja dan kapan saja? Apakah merdeka belajar itu menentukan sendiri pengetahuan kelas yang bagus? Apakah mengikuti juknis dan pengaturan dari pengawas atau dinas pendidikan saja? Atau cuma guru yang menggunakan teknologi canggih untuk mengajar? Atau guru yang mengikuti perlombaan mengajar atau kompetisi tertentu saja yang merdeka belajar? Bukan. Guru yang merdeka belajar itu guru yang melibatkan murid dalam tata kelola kelas, guru yang mencari cara efektif mencapai tujuan, guru yang meminta umpan balik tentang cara pengajaran, guru yang merencanakan sendiri pelatihan yang dibutuhkan gitu ya untuk mengembangkan kompetensinya, dan guru yang memberi masukan kepada pengawas, kepala sekolah, dan atau dinas pendidikan untuk optimal dalam mengajar murid-murid. Merdeka belajar itu sendiri ada 3 daur ya yang perlu kita perhatikan. Merdeka belajar itu yang pertama komitmen pada tujuan gitu. Jadi orientasi pada tujuan dan mengembangkan diri dalam berbagai bidang itu orientasinya pada tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian merdeka belajar itu mandiri menentukan cara gitu. Mengatur prioritas, menentukan cara yang sesuai untuk belajar dan bekerja, serta adaptif dengan perubahan. Kemudian berani berefleksi, yaitu mengevaluasi diri. Apa sih kelebihan dan keterbatasannya, apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana caranya, menilai pencapaian dan kemajuan diri. Nah, jika kita sebagai guru sudah menerapkan merdeka belajar di dalam diri kita, yaitu komitmen pada tujuan, mencari cara untuk mencapai tujuan, dan juga berefleksi terus-menerus untuk perbaikan, kita mungkin juga bisa memfasilitasi murid yang merdeka belajar. Lantas, bagaimana murid yang merdeka belajar? Yaitu murid yang juga komitmen pada tujuan belajar, lebih menekankan pada why daripada sekedar how gitu ya. Kemudian murid yang merdeka, pelajar yang mandiri juga perlu memerlukan strategi yang efektif buat dirinya agar berkembang kompetensinya. Selain itu, murid yang merdeka juga dia aktif berefleksi. Dia paham kekuatannya, mengenali area yang perlu dikembangkan dalam dirinya. Dia memantau proses belajarnya, keterkaitan dan keberlanjutan antara setiap tahapan. Tentu untuk menerapkan merdeka belajar itu sendiri, baik dalam diri kita sebagai guru ataupun kita memfasilitasi murid untuk merdeka belajar, akan melalui proses ya. Apalagi kita juga proses menghilangkan miskonsepsi tentang pembelajaran itu sendiri. Ada 4 kunci pengembangan guru gitu ya. Yang pertama, guru yang merdeka yang kita bahas di awal tadi, yaitu guru paham tujuannya mengajarkan suatu materi ke murid gitu ya. Mandiri, tidak menyalahkan keadaan gitu, dan juga
reflektif, yaitu berani meminta umpan balik dan menilai diri secara objektif. Kemudian ada guru yang kompeten. Nah, guru yang mampu beradaptasi. Siapa muridnya, di mana konteksnya. Jadi guru ini tidak bisa kompeten sendirian. Nah, dia akan berkolaborasi. Guru yang belajar dengan sesama guru. Nah, ini yang kolaborasi ya. Yaitu menggunakan contoh nyata dari pengalaman berhasil dan gagalnya menjadi inspirasi yang realistis. Yaitu guru yang pengalaman praktiknya, keberhasilan dan kegagalannya memberikan konteks yang utuh kepada sesama guru gitu. Jadi kita belajar dari sesama guru itu sendiri. Kemudian yang terakhir, guru yang mengembangkan karir gitu. Jadi guru tidak hanya sekedar dibatasi oleh masa jabatan gitu ya, yang biasanya naik jabatan atau seperti itu. Guru juga perlu mengembangkan diri sepanjang hayatnya. Oke, terima kasih Bu Rodia sudah menyampaikan banyak hal terkait Merdeka Belajar. Harapannya teman-teman sudah ada gambaran ya terkait Merdeka Belajar itu yang seperti apa. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang komunitas guru belajar. Sebenarnya apa sih komunitas guru belajar? Jadi bisa teman-teman lihat di slide pertama di sini tentang komunitas guru belajar Nusantara. Jadi sebenarnya guru belajar ini itu tidak hanya ada di satu daerah seperti yang di Rembang saja, tapi juga sudah menyebar ke berbagai daerah yang lainnya, baik dari Jawa, luar Jawa maupun yang lainnya. Itu oke. Untuk lebih tahu lebih lanjut tentang komunitas guru belajar, kita simak bersama-sama ya. Ya, sebelumnya mengapa sih guru itu perlu untuk berorganisasi? Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya guru dalam perannya sebagai pendidik itu kan pastinya memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Nah, tapi tujuan-tujuan ini itu kadang antara guru satu dengan guru yang lain dalam ekosistem satu sekolah ataupun beda sekolah itu kan biasanya beda-beda gitu loh. Padahal untuk menunjang sebuah pendidikan anak biar nanti ada efek perubahannya itu kan dibutuhkan adanya tujuan yang sama antara guru A dan guru B, terlebih lagi di kalangan satu sekolah. Karena hal ini tujuan guru itu sangat menentukan hasil ataupun hasil belajar dari anak, sehingga nanti waktu dia bersosial itu kan pastinya juga tentang apa yang ia dapatkan di sekolah kemudian dipraktikkan lagi di masyarakat. Nah, kalau misal antara guru satu dan guru yang lainnya itu tidak seimbang ataupun tidak selaras tujuannya, pasti anak-anak itu akan mendapatkan pembelajaran yang kurang maksimal. Nah, maka dari itu kenapa kita perlu untuk berorganisasi? Karena memang kita perlu untuk menyatukan tujuan tersebut. Kemudian guru tidak bisa berdaya sendirian. Nah, seringkali kita sebagai guru itu mungkin merasa capek ataupun ketika kita hanya bergerak sendirian dalam hal apapun. Dalam pendidikan, misal kita membuat rancangan pembelajaran, kita nggak bisa cuma mengajarkan hal baik kepada kelas kita, kemudian
kita tidak menebarkan kebaikan juga untuk lingkungan di sekitar kita, kayak gitu. Misal kita mengajar di kelas A, kemudian kita sudah memberikan dampak atau pembelajaran yang baik, tapi di kelas-kelas lain kita tidak memberikan hal itu, atau kita tidak mengajak untuk melakukan hal yang sama, maka murid ini itu akan belajar dari yang lainnya juga, kayak gitu. Akhirnya apa yang sudah kita ajarkan di dalam kelas yang katakanlah itu sudah baik, itu belum bisa diterima dengan maksimal dengan sama anak gitu. Karena apa? Karena anak itu kan mendapatkan gambaran yang lain, dan itu bisa saja bertentangan dengan yang kita ajarkan di kelas, dan hal ini membuat anak kadang akan mencerna hal-hal yang sekiranya itu lebih pas untuk dirinya, kayak gitu. Kalau misal filternya salah, ya nanti akibatnya anak-anak itu lebih tidak terarah, kayak gitu. Kemudian kenapa guru butuh berorganisasi? Karena ya butuh diskusi dengan rekan sejawat, kayak gitu. Jadi kalau kita biasanya itu kan ketika mendapatkan suatu permasalahan, nah itu kita akan lebih nyaman ketika kita sudah bercerita dengan teman kita, kayak gitu. Nah ini maka perlu sekali untuk berorganisasi. Terlebih lagi dengan rekan sejawat, maksudnya dalam hal ini adalah sesama guru. Jadi kita belajar itu tidak semata-mata kepada yang pakarnya saja, karena yang pakar itu belum tentu langsung mengalami realita di lapangan. Kebanyakan pakar kadang ya tahu teori, tapi untuk penerapannya kan beda, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bisa saling cerita, sharing praktik pengalaman dengan sesama guru, maka nanti kita akan mendapatkan hal-hal baru yang itu memang sudah benar-benar terbukti, karena memang dari cerita pengalaman nyata yang sudah pernah dilakukan oleh teman kita. Kemudian yang keempat, guru butuh dukungan satu sama lain. Nah ini seperti yang dicerita awal, kita dalam pelaksanaan pengajaran pastinya kan juga kita akan menemukan tantangan-tantangan. Nah dengan berorganisasi kita bisa menemukan teman yang sama, yang satu aliran, sama-sama pendidik, jadi nanti lebih mudah untuk kita itu mendapatkan solusi-solusi yang kita butuhkan. Kemudian mengapa guru perlu berorganisasi? Karena guru itu perlu 4K. 4K di sini adalah kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, dan karir. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa lihat slide berikutnya. Oke. Menjadi guru belajar itu, pertama, dia harus paham mengapa perlu mengajar suatu materi. Nah, jadi bukan sekedar dia itu dapat tugas apa, dia punya bahan apa, kemudian disampaikan tanpa tahu apa sih perlunya ini itu diajarkan ke anak. Kira-kira anak ketika sudah tahu ini, itu penerapannya dalam kehidupan itu seperti apa? Apakah memang benar-benar dibutuhkan atau tidak? Ini perlu dipahami dulu oleh guru sebelum dia mengajar suatu materi. Kemudian mandiri, dia tidak mudah untuk menyalahkan keadaan. Jadi menjadi guru yang belajar itu ketika dia menghadapi sebuah tantangan ataupun hal-hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak mudah untuk menyalahkan keadaan, tapi dia lebih mandiri untuk mencari cara sekiranya nanti dia mendapatkan sebuah cara yang pas untuk permasalahannya tersebut. Jadi tidak menyalahkan keadaan ya. Kemudian selanjutnya adalah reflektif. Reflektif di sini maksudnya berani meminta umpan balik, menilai diri secara objektif, kayak gitu. Jadi sebagai guru yang belajar, ya seyogyanya dia
memiliki mindset yang lebih terbuka gitu. Ketika dia dikritik, ketika dia mendapatkan masukan, yaitu diterima dengan baik. Kemudian untuk perbaikannya itu nanti bisa dirancang dan disesuaikan dengan keadaan yang kita alami sendiri. Reflektif di sini juga diperlukan dalam hal misal kita sudah mencoba suatu cara, ya kemudian kita coba kok masih gagal lagi. Nah, kita refleksikan kira-kira apa yang masih kurang, apa yang perlu ditambahkan, sehingga nanti kita mendapatkan formula yang lebih baik untuk menerapkan praktik baik yang kita lakukan, biar nanti permasalahan-permasalahan kita yang dihadapi di kelas maupun di sekolah itu bisa teratasi. Kemudian, menjadi guru belajar itu harus menjadi guru yang kompeten. Kompeten di sini maksudnya pertama dia itu mampu beradaptasi, siapa muridnya, di mana konteksnya. Jadi terkait siapa murid ini tidak hanya sekedar guru tahu siapa nama anak, tapi juga perlu guru itu tahu tentang latar belakang anak, profil anak, gaya belajar anak. Hal itu sangat diperlukan sehingga nanti guru ketika merancang pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan keadaan si anak. Alhasil, rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak itu akan lebih mudah diterima dan juga lebih maksimal. Kemudian, yang kedua, guru tidak bisa kompeten sendirian. Nah, ini sama halnya dengan yang sebelumnya saya sampaikan, memang terkait pendidikan ini seharusnya kita kerja barengan, kita sevisi satu tujuan, biar nanti apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita itu juga selaras dengan kehidupan di kesehariannya. Jadi perlu sekali untuk kita itu bisa kompeten dan berdaya bersama-sama. Kemudian menjadi guru belajar itu harus menjadi guru yang belajar dengan sesama guru gitu. Jadi tidak hanya tidak hanya fokus atau mau belajar hanya dengan pakarnya saja, tapi dia juga semangat untuk belajar sesama rekan guru. Di sini ada keterangan pertama menggunakan contoh nyata dari pengalaman berhasil dan gagalnya. Kemudian yang kedua menjadi inspirasi yang realistis. Jadi gambaran cara kerja kita saat belajar terhadap sesama guru itu adalah kita bisa belajar tentang praktik baik yang sudah dialami oleh guru tersebut. Nah, praktik baik di sini bisa teman-teman pahami sebagai sebuah ide yang sudah diterapkan oleh guru tersebut dalam melawan tantangan-tantangannya, kemudian sudah dipraktikkan, direfleksikan sehingga mendapatkan formula yang pas gitu. Nah, kalau kita mau belajar dengan sesama guru yang sudah pernah melakukan praktik baiknya, nanti kita bisa mengambil hal-hal baik nih yang sekiranya nanti bisa kita terapkan juga untuk pembelajaran di kelas kita, kayak gitu. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan dari sesama guru nanti kita jadikan inspirasi, kemudian kita olah, kita ATM-i, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, biar nanti semakin bertambah wawasan kita, kemudian kita juga lebih bisa terbuka, kemudian kita juga bisa lebih punya gambaran yang jelas, yang lebih ketika nanti kita mendapatkan tantangan-tantangan yang sama, kita bisa menggunakan cara-cara yang pernah kita dapat dari teman-teman kita. Nah, kemudian menjadi guru belajar itu guru yang mengembangkan karir. Pertama, mengembangkan karir tidak dibatasi oleh masa jabatan. Yang kedua, guru perlu mengembangkan diri sepanjang hayat. Nah, terkait karir ini, kalau di komunitas guru belajar itu banyak sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karir di sini teman-teman bisa menjadi penulis, bisa menjadi bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi
pembicara, bisa menjadi pemandu acara, dan banyak yang lainnya. Karena memang di komunitas guru belajar ini kita sudah berjejaring dengan banyak daerah, dengan banyak profesi, sehingga kalau Bapak Ibu mau aktif kemudian semangat untuk berkontribusi, nanti akan mendapatkan banyak tawaran-tawaran untuk bisa mengembangkan karir keguruannya. Nah, ini ada beberapa pendapat tentang KGB Rembang dari teman-teman kita, dari penggerak-penggerak lainnya juga. Bisa Bapak Ibu dan teman-teman baca. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa men-stop videonya terlebih dahulu, kemudian bisa membaca secara seksama. Saya tampilkan beberapa pendapat dari teman-teman terkait komunitas guru belajar atau KGB. Ini ada dari Pak Daru Kuswanta, penggerak KGB Purwokerto. Ada dari Bu Umi, KGB Jember. Nah, ini dari kami, dari KGB Rembang. Kebetulan ada saya dan ada Bu Rodia. Kemudian ada Pak Iwan dari penggerak KGB Bandung. Ada Pak Eka Wardana dari penggerak KGB Bogor. Nah, masih ada banyak lagi. Pak Deki dari KGB Sanggau. Bu Nazilatul Husna dari KGB Pekalongan. Nah, udah. Itu beberapa pendapat dari teman-teman, sebagian dari teman-teman penggerak yang ada di komunitas daerah tentang komunitas guru belajar. Harapannya Bapak Ibu dan teman-teman semua setelah membaca hal tersebut semakin kebayang nih sebenarnya komunitas guru belajar itu seperti apa. Apakah komunitas ini hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk umum? Apakah hanya sekedar membahas tentang kelas ataupun yang lainnya? Ini juga ada beberapa kata peneliti tentang komunitas guru belajar Nusantara gitu. Jadi memang terkait komunitas guru belajar Nusantara ini sudah banyak disosialisasikan di berbagai daerah, sehingga ada banyak pendapat juga terkait komunitas guru belajar. Tentang peneliti yang pernah melakukan penelitian tentang komunitas guru belajar, berikut adalah pendapat beliau. Nah, ini ada dari Bu Putri Rizky Lestari. Beliau juga peneliti. Nah, kemudian apa bukti nyata manfaat komunitas guru belajar Nusantara? Nah, alhamdulillah selama ini komunitas guru belajar dari tahun 2016 kemarin sampai saat ini itu sudah bisa menerbitkan 26 edisi surat kabar guru belajar, kemudian 5 buku dan ribuan temu pendidik yang dilakukan oleh seluruh komunitas guru belajar yang ada di masing-masing daerahnya. Nah, temu pendidik ini terkait temu pendidik, teman-teman yang bergabung dengan komunitas guru belajar Rembang nanti juga akan sering mendapatkan informasi belajar di komunitas guru belajar yang lainnya. Karena memang pada event-event tertentu, kalau ada acara-acara atau seperti TPD ataupun yang lainnya di komunitas guru belajar yang lain, biasanya kami juga share ulang di komunitas guru belajar Lembang, dan Bapak Ibu dan teman-teman semua bebas untuk mengikutinya dan semua itu gratis. Nah, ini ada karya-karya ini ditulis oleh guru, didesain oleh guru dan diterbitkan oleh guru sendiri. Nah, ada banyak tema-tema yang sudah diterbitkan dan ini juga disesuaikan dengan tantangan dan juga kebutuhan guru pada eranya. Nah, ini 5 buku yang saya ceritakan tadi. Jadi komunitas guru belajar dan foundernya Bu Najila Shihab, kami
dari mulai tahun awal mula berdirinya KGB sampai sekarang, alhamdulillah sudah menerbitkan buku bersama tentang pendidikan. Ada buku tentang diferensiasi, merdeka belajar di ruang kelas, memanusiakan hubungan, literasi menggerakkan negeri, dan yang terbaru yang baru launching di tahun ini terkait teknologi untuk masa depan hadir di pembelajaran masa kini. Nah, insya Allah di buku yang teknologi untuk masa depan ini juga ada sedikit cerita saya tentang kelas orang tua. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, beberapa acara-acara yang sudah digelar di KGB yang lainnya, ada dari KGB Rembang juga, terkait temu pendidik daerah. Kalau dulu sebelum pandemi, temu pendidik daerah ini biasanya itu ada yang diadakan offline, jadi langsung bisa bertatap muka. Tapi untuk yang masa-masa pandemi ini memang lebih sering diadakan secara daring ataupun online. Nah, dari semua paparan tersebut, saya ingin menyimpulkan sedikit terkait tujuan komunitas guru belajar Rembang. Jadi, untuk penggambaran apa sih komunitas guru belajar Rembang, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah bisa mengetahuinya dari slide-slide sebelumnya terkait komunitas guru belajar secara umum. Karena memang tujuan dan juga apapun yang terkait di dalamnya itu memang sama. Di sini saya ingin menegaskan terkait tujuan komunitas guru belajar Rembang, yaitu kami ingin sekali mengajak guru untuk bersama-sama kita merdeka belajar dan mempraktikkan pola pembelajaran yang lebih baik dan lebih berorientasi pada peserta didik, serta menerapkannya dengan cara yang memanusiakan hubungan. Nah, ini adalah tujuan kami dari komunitas guru belajar. Jadi kami pengennya itu ya bersama-sama gitu. Karena kalau misal kami bergerak sendiri, ya kami tidak bisa untuk membuat iklim pembelajaran yang lebih baik. Dan kami pun juga butuh belajar dari teman-teman yang lainnya. Kami tidak bisa belajar dari diri sendiri, kami butuh sharing dari teman-teman. Jadi teman-teman khususnya yang sudah bergabung dengan anggota komunitas guru belajar Rembang yang sudah termasuk anggota, harapannya nanti juga terbuka, sering ngobrol, sering sharing, biar nanti kami juga mendapatkan cerita dari Bapak Ibu, kami tahu kendala-kendalanya. Ketika Bapak Ibu punya praktik baik, kami juga bisa belajar dari Bapak Ibu dan juga mempraktikannya di kelas-kelas kami. Nah, kemudian sedikit gambaran yang ada di komunitas guru belajar Rembang. Selama ini kami sudah melakukan beberapa agenda belajar dan juga ada agenda-agenda baru yang nantinya akan kami laksanakan setelah diskusi ini. Di antaranya yang sudah pernah kami terapkan, kami lakukan dalam event bulanan, itu seperti temu pendidik daerah, daring atau luring. Nah, kalau dulu kita ada temu pendidik daerah daring, online, kemudian kita juga ada temu pendidik daerah luring ataupun offline. Ini jadi yang daring sebulan sekali, yang luring juga sebulan sekali, jadi satu bulan itu ada 2 event. Cuma karena memang situasi pandemi ini dan situasi keadaan yang ada di kami, para penggerak, untuk saat ini baru bisa melaksanakan temu pendidik daerah daring itu 1 bulan sekali. Nah, kemudian tema-temanya itu apa aja Pak yang diusung? Untuk tema-temanya nanti kita memprioritaskan tentang apa yang kita butuhkan di masa-masa ini. Nah, misal untuk saat ini kan lagi gencar-gencarnya tentang asesmen. Nah, maka kita nanti belajar bersama tentang asesmen. Kita bisa mengundang narasumber dari komunitas guru belajar lain. Kita bisa
saling belajar dari sesama teman, guru. Kalau misal teman-teman anggota ada yang sudah tahu banyak hal tentang asesmen, juga bisa nanti kita undang menjadi narasumber. Nah, dan ketika teman-teman punya praktik pembelajaran yang menarik, praktik pembelajaran yang sekiranya sudah berhasil dan itu patut untuk disebarkan, nah, kami dengan senang hati nanti menerima Bapak Ibu untuk menjadi narasumber di Temu Pendidik Daerah Daring di bulan-bulan berikutnya. Kemudian kegiatan selanjutnya ada sesi cerita surat sahabat. Nah, ini program baru dari kami. Jadi dari program ini kami sebenarnya ingin mengajak teman-teman semua untuk meningkatkan ini minat literasinya kayak gitu. Jadi gambarannya nanti kami akan mengumpulkan beberapa guru. Jadi teman-teman nanti bisa mendaftar ataupun bergabung dalam sesi ini. Kemudian nanti kami akan memberikan satu bahan tulisan tentang praktik baik yang ditulis oleh teman-teman kita, entah itu dari komunitas guru belajar Rembang ataupun komunitas belajar yang lainnya. Nah, dari situ kemudian kita bisa bahas bersama, kita kasih panduan pertanyaan, sehingga nanti kita bisa menyusun draft cerita yang lebih menarik gitu. Nah, kemudian cerita dari teman-teman ini terkait surat sahabat ataupun terkait feedback ulasan terkait tulisan itu nanti bisa kami up lagi di SKGBR di sahabat komunitas guru belajar Rembang. Nah, ini karena memang alhamdulillah di komunitas guru belajar Rembang juga sudah mengajak beberapa guru untuk kolaborasi membuat tulisan bersama, tulisan pendek terkait praktik baik pembelajaran. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengirimkan tulisan di sini. Dan juga ketika teman-teman bergabung dalam tim sesi cerita surat sahabat, nanti juga feedbacknya bisa kami masukkan juga di SKGBR, sahabat komunitas guru belajar. Nah, ini yang ada di poin 4 ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kemudian selain itu juga ada sesi cerita praktik baik pembelajaran. Nah, ini kami juga pengen pada event-event tertentu 1 minggu sekali ataupun setiap hari mungkin kalau bisa, itu pengen ngobrol tentang praktik baik pembelajaran. Dan ini harapannya dari teman-teman guru yang lainnya, dari anggota yang lain juga nanti ada yang sharing, kemudian biar nanti bisa belajar bersama. Kemudian ada juga sesi belajar menjadi moderator. Nah, seperti saat ini ada Bu Muflihah yang menjadi moderator. Ini juga sebelumnya ada pendampingan dulu nih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman yang minat menjadi moderator, pengen belajar bagaimana sih cara menjadi moderator biar nanti bisa memimpin acara, nah nanti kita menyediakan wadah untuk belajar bersama menjadi moderator. Nanti teman-teman yang tertarik untuk menjadi moderator juga bisa menghubungi kami, bisa menghubungi Bu Rofah yang nomornya sudah tercantum di flyer kita pada sesi kali ini ya. Kemudian selain kegiatan-kegiatan tersebut, ada satu kegiatan event tahunan yang kita adakan bersama dari komunitas guru belajar Rembang, kemudian juga dengan komunitas guru belajar se-Nusantara, yaitu pada event Temu Pendidik Nusantara. Alhamdulillah selama ini KGB Rembang sudah mengikuti 3 kali event Temu Pendidik secara langsung datang. Waktu itu diadakan di Jakarta selama 3 hari. Kemudian 1 kali secara online, yaitu di masa pandemi di akhir-akhir bulan Desember kemarin. Nah, di Temu Pendidik Nusantara ini kita bisa belajar bersama dengan sesama rekan guru, dengan guru-guru yang sudah terbukti memiliki pembelajaran yang lebih baik, dan masih banyak hal yang lainnya.
Nah, kemudian apa sih manfaat bergabung di KGB Rembang? Ada beberapa manfaat yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa dapatkan sekiranya nanti bergabung di KGB Rembang dan juga aktif sering mengikuti obrolan. Nanti Bapak Ibu akan sering menjumpai beberapa manfaat gitu. Di antaranya teman-teman akan merasakan mendapat jejaring untuk belajar bersama sesama guru Merdeka Belajar Senusantara. Kemudian mendapat kesempatan sharing tentang praktik pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk bersama-sama mencari perbaikannya. Kemudian mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dan mengembangkan karir. Mendapat kesempatan khusus pada event-event yang dilaksanakan oleh KGB Nusantara dan KGB daerah lainnya. Nah, ini biasanya event-event kayak seperti tahunan, seperti TPN itu biasanya kan juga dibuka umum. Nah, dengan berbayar. Cuma untuk yang khusus anggota komunitas guru belajar itu biasanya ada beasiswa dari mulai dari 100%, 50% itu biasanya disediakan. Jadi tergantung kita pengajuannya, dan itu akan mudah asalkan kita memang memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini yang terakhir, ada beberapa kanal informasi komunitas guru belajar Nusantara. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, misal ingin tahu lebih lanjut terkait komunitas guru belajar, nanti bisa mampir di kanalnya ya, kanal Telegram, bisa dilihat di thread-nya. Ini juga ada Facebook. Bapak Ibu bisa bergabung dengan grup Facebook komunitas guru belajar. Kemudian untuk informasi komunitas guru belajar Rembang, Bapak Ibu juga bisa akses di IG-nya di @kgbrembang dan juga di Facebook-nya di halaman ini, atau bisa di searching juga di ditulis komunitas guru belajar Rembang, nanti akan muncul. Nah, yang belum berteman dengan Facebook KGB Rembang, nah, kami tunggu ya, biar nanti tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami up dari kegiatan-kegiatan kami maupun kegiatan-kegiatan dari komunitas guru belajar yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di momen ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.